Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel, kanal pribadi milik saya untuk sebagai media membagikan informasi, ilmu pengetahuan, motivasi, inspirasi, dan lain sebagainya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pendapatnya tentang pendapat saya di dunia pendidikan, ya, di bidang dunia pendidikan. Ini pendapat saya murni pribadi untuk memberikan pandangan idenya mungkin ya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Baik, saya beri nama atau saya beri judul dengan judul Sistem Pengajaran dan Pembelajaran yang Hebat yang Selalu Up to Date, mengikuti perkembangan zaman menurut pendapat saya sendiri, Heriat Hidayat SPD. Baik, kita buka dengan kata pembuka. Marilah kita buka dengan doa. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Marilah kita buka juga hati dan pikiran kita untuk menerima informasi dan ilmu baru. Bahasan pertama saya akan membahas tujuan pendidikan secara umum ya. Tujuan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, termasuk salah satu di dalamnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia dan lain sebagainya. Berikutnya tujuannya adalah untuk mengembangkan multi kecerdasan atau multiple intelligences manusia, di mana multiple intelligences ini ada dan dimiliki oleh setiap manusia yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya untuk membangun ilmu pengetahuan baru, untuk menemukan ilmu-ilmu yang akan bermanfaat bagi peradaban manusia atau dunia, untuk membangun peradaban manusia atau dunia itu sendiri. Inilah adalah tujuannya secara umum. Berikutnya kita langsung ke materi alat untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Di sini saya akan berfokus dengan sistem pengajaran dan pembelajarannya. Ada sangat banyak faktor penentu atau pendukung keberhasilan tujuan pendidikan. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak yang akan berpengaruh nantinya terhadap keberhasilannya. Cuman dari beberapa faktor tersebut, dari para pakar pendidikan, ahli pendidikan ya, tetap akan bermuara kepada sistem pengajaran dan pembelajaran. Jadi di sini saya akan memfokuskan kepada bahasan sistemnya dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai alat, salah satu alat ya untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, kita bahas untuk si pembelajar ya. Dalam belajar kita tentunya harus melakukan tahapan-tahapan, langkah-langkah supaya kita berhasil dalam belajar tersebut. Di sini saya menamakannya dengan siklus belajar atau seni belajar menurut saya. Langkah pertama dalam siklus belajar atau seni belajar adalah kita mengamati ya, melihat, mendengar, mencium, merasakan
Saya namakan action atau penginderaan atau perbuatan atau tindakan. Ini langkah pertama harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan maka itu tidak nyata ya. Jadi belajar itu adalah nyata, dan nyatakan bahwa kita ini mau belajar ya, sedang belajar. Langkah kedua adalah membuat hubungan atau connection. Kita bisa saling menghubungkan dari semua indera tersebut, perbuatan tersebut ya, tindakan langkah ya yang kita lakukan, yang kita dengar. Kita buat hubungan-hubungan ya, kita rasakan, kita dengar, kita amati. Apa hubungannya? Ya bisa dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan hubungan untuk alam sekitar dan sebagainya. Setelah kita bisa merangkai hubungan-hubungan ya dari apa yang kita lakukan, langkah ketiga adalah merenungkannya atau imagination. Imagination ini adalah sarana kita untuk mendapatkan inspirasi, motivasi, untuk mendapatkan ide-ide baru yang cemerlang, yang hebat. Nah, jadi saya sarankan di dalam pengajaran atau dalam belajar, kita sediakan waktu jeda ya, kita manfaatkan waktu jeda tersebut. Misalnya setelah beberapa menit, beberapa jam atau beberapa materi yang kita lakukan, kita merenung sejenak, kita berimajinasi ya. Untuk apa? Untuk membayangkan, merekamkan atau menyimpan informasi-informasi yang masuk kepada kita, sehingga akan kita kunci dengan imajinasi ini di dalam hati dan pikiran kita. Jadi biasakan setiap selesai misalnya belajar atau apapun, imajinasi ini untuk mengunci, membuat ancur jangkar nantinya terhadap ilmu yang lain, ilmu baru, sehingga cepat kita dalam menangkap pembelajaran. Seperti misalnya contoh sebuah cerita atau anekdot yang terkenal, yaitu cerita Newton menemukan teori gravitasi. Dia saat sedang duduk di sebuah pohon apa, dia kejatuhan buah apel. Nah, dari situlah dia berpikir saat merenung tersebut, mencari hubungan, merasakan, menemukan teori atau ilmu baru tentang gravitasi. Berikutnya kita berlatih, praktis. Apa yang kita alami, kita rasakan, sudah kita mengerti, kita harus latih, kita harus mencobanya. Sesuatu itu harus kita coba biar kita bisa, biar kita merasakan. Berikutnya kita bisa melakukan investigasi atau reka ulang, simulation, untuk melakukan penelitian, mencari tahu informasi yang sebenarnya, yang valid, yang nyata, yang benar-benar tidak dibuat-buat, yang kita nantinya bisa membuktikan. Nah, setelah investigasi tersebut kita bisa membuktikan, proving, membuktikan dari ilmu tersebut ya, dari teori tersebut, sehingga kita bisa menyimpulkan ilmu tersebut sebagai sebuah satu kesatuan ya. Di sini bisa berperan ya sebagai seperti ya pencari ilmu lah ya, intelijen ilmu ya. Sekarang banyak, tinggal dicari saja di internet, di Google ya, untuk mencari ilmu, dan terus kita buktikan investigasinya ya, dan lain sebagainya. Setelah langkah-langkah 1 sampai 6 ini, setelah langkah terakhir, terus kita menyimpulkan, maka kita kembali ke awal lagi, back to action. Ini terus dilakukan berulang selama kita masih belajar. Ini akan terus berulang. Berikutnya kita akan membedakan belajar happy dan mengajar happy. Supaya belajar dengan happy, kita harus menyenangkan ya.
Kita harus senang belajar, mau menerima ilmu dengan ikhlas, dan kita bisa menghibur, ya, menghibur. Artinya kita menghibur dengan ilmu tersebut, tidak menjadi beban, menggairahkan sehingga kita semangat, dan sehingga siswa akan kecanduan belajar atau haus akan ilmu. Mengajar pun harus happy, menyenangkan, tidak banyak beban, ya, tidak banyak tuntutan yang membuat dia tertekan, harus menghibur, menggairahkan, sehingga bisa menggairahkan murid-muridnya, sehingga guru pun akan kecanduan mengajar atau lapar ilmu. Berikutnya, murid hebat vs guru hebat. Murid itu bisa kita jadikan sebagai partner untuk apa? Misalnya belajar, bersosialisasi, diskusi, problem solving, berbagi riset, dan lain-lain. Atau bisa juga kita buat hubungan antara murid dengan guru itu sebagai orang tua dengan anaknya. Misalnya orang tua mengawasi anaknya, memberi teladan, mencontohkan, memotivasi, mendoakan, mensukseskan, dan lain-lain. Berikutnya, kalau itu dilakukan maka akan sukses. Untuk sukses berarti harus dinamis terus dilakukan, dinamis, bergerak terus sesuai disiplin agamis atau nilai-nilai keagamaan, religius, ilmiah, berarti yang kita lakukan proses belajarnya secara ilmiah. Sosial berupa sikap sosial, perbuatan yang harus kita tanamkan. Jadi dinamis ini kita lakukan semuanya harus disiplin, gurunya disiplin, muridnya disiplin untuk mencapai kesuksesan. Tanpa adanya kedisiplinan di semua bidang ini, religius, ilmu, pengetahuan, dan sosial, tidak akan tercapai. Ini dinamis terus menerus, ya. Berikutnya kita upgrade kemampuan 5M ke 1000M atau 5M kuadrat untuk guru dan murid. Jadi kita tingkatkan, perbanyak menamati, membaca, menulis, mendengar, menyelidiki, ya, membandingkan, dan seterusnya. Semakin banyak kita lakukan, maka akan berpengaruh terhadap proses. Dan dalam proses itu kita bisa melakukan penilaian proses. Tidak hanya mengandalkan hasil saja. Jadi kita harus ada proses yang kita nilai dan berupa progres, kemajuan dari proses tersebut. Jadi nanti kita tahu progresnya siswa atau murid tersebut apakah mengalami kemajuan atau tidak, kita bisa mengukurnya. Penilaian ini kita buatkan misalnya tabel penilaian proses. Di sini misalnya saya mengambil pendapat menurut Howard Gardner atau 7 dimensi kecerdasan menurut Howard Gardner. Bisa kita lakukan penilaian proses ini untuk semua tingkatan kecerdasan, misalnya kecerdasan matematis, linguistis, fisik, visual, intrapersonal, interpersonal, dan musikal. Semua kecerdasan ini bisa kita lakukan sebagai proses untuk pembelajaran dan penilaian. Kita butuh misalnya RPP-nya yang simple, ya, tidak terlalu banyak detail, tidak terlalu banyak rincian, dibuat saja simple, gampang dilihat, enak dilihat, ya. Karena ini map ini peta pikiran yang akan mengarahkan pikiran. Bisa kita buatkan materi-materi atau kita buatkan misalnya hubungan-hubungan dengan pelajaran lain, atau materinya kita buatkan judulnya, subjudulnya kita beri gambar. Dan misalnya materi ini bisa kita bagikan secara misalnya digital, sehingga setiap yang mengklik materi ini berupa tombol-tombol maka akan berisi informasi, sehingga ada nantinya siswa yang
cerdas lebih dulu akan melompat ke materi berikutnya. Jadi tidak pasif nanti murid itu, tidak menunggu gurunya memberikan materi, tapi dia mencari sendiri materi, bisa menghubungkan sendiri materi. Makanya 5M-nya harus ditingkatkan menjadi 5M kuadrat. Setelah itu, nah di dalam lingkup kegiatan RPP-nya, misalnya kita namakan lingkup kamar kamar ya. Di dalam kamar-kamar itu terdiri dari kamar kecerdasan atau lingkup kecerdasan yang kita buatkan, misalnya lembar kecerdasannya dan lain sebagainya, LA-nya, lembar Excel-nya, itu langkah-langkahnya untuk mencapainya, materinya, refleksinya, dan penilaiannya, lembar penilaian atau lingkup penarik. Nantinya kita bisa menarik garis hubungan antara kecerdasan dengan penilaian. Kita bisa tahu bakat-bakat masing-masing murid di mana lebih menonjol, ya kan. Setiap orang mempunyai keunikan, bakat, dan kelebihan masing-masing. Ini harus kita munculkan sejak dini, karena untuk mengembangkan tingkat yang lebih hebat lagi. Terus refleksinya untuk memberikan umpan balik dari aksi-aksi yang kita lakukan atau yang guru lakukan. Sedangkan materi di sini adalah untuk menghubungkan semuanya. Untuk mencapai materi ini harus saling sinkron, koordinasi dilakukan. Baik, mungkin saya sampai pada penghujung pendapat saya atau gambaran saya, ide saya, yaitu kata penutup. Saya bisa memberikan kata penutup ini dengan beberapa kesimpulan, yaitu menggunakan kata penutup berupa kata-kata mutiara misalnya. Yang pertama, belajar itu adalah seni untuk mengembangkan dan menggunakan semua kecerdasan, atau saya namai seni belajar, ilmu belajar yang selalu kita lakukan. Jadi belajar pun ada ilmunya, ada seninya. Dan mengajar itu adalah seni juga untuk membangkitkan, ya, membuka kecerdasan tersebut, membuka kecerdasan muridnya, misalnya membangkitkan semangat muridnya, merubah kebiasaan jelek muridnya menjadi lebih baik, lebih bagus. Dan ini saya namakan seni mengajar. Dengan seni hidup maka akan indah. Dengan keindahan semuanya akan serba indah dan bahagia. Mudah-mudahan pemaparan saja ini bisa dimaknai masing-masing sesuai tingkat kecerdasan masing-masing, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu baru, motivasi baru bagi kita semua untuk sama-sama meningkatkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.